Jumpa lagi sama Fitria Channel. Hari ini aku mau baca firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 15 dan ayat 16 ya. Aku menaruh harapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada juga kebangkitan semua orang mati, baik orang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Pasal 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Itu adalah firman Tuhan ya. Bapakku bilang dia akan membangkitkan orang-orang yang setelah mati dibangkitkan lagi gitu. Orang-orang benar maupun yang tidak benar dikasih kesempatan satu kali lagi gitu ya. Setelah meninggal kita hidup kembali, ya di situ kita dikasih kesempatan lagi gitu. Kalau kita hidup yang kedua itu, kalau kita bisa lebih baik ya kita tetap hidup, tapi kalau kita nggak bisa ya udah dikasih tempat buat dia gitu. Yesus sangat baik ya, dia betul-betul luar biasa gitu. Di perjanjian baru, di perjanjian lama ada hukum-hukum Taurat itu ya, itu belum datang Yesus ya, masih datang Allah. Kalau orang Islam menyebutnya Allah, tapi sama aja sih tulisannya ya Allah gitu, maka dia nyebutnya Allah. Pencipta langit dan bumi serta isinya itu Allah. Ya benar, dia menyembah satu Tuhan saja, Allah gitu. Tapi dia belum sampai perjanjian baru ya, belum sampai Matius itu yaitu karena begitu banyak dosa ya. Tadinya Tuhan itu menciptakan manusia itu sempurna ya, sempurna. Tuhan menciptakan manusia sesuai gambarnya gitu. Tapi kan manusia pertama itu Adam dan Hawa itu melakukan kesalahan lah. Dia berbuat dosa, memakan, maksudnya kan Tuhan udah bilang kamu boleh makan semua buah yang ada di sini, tapi tidak, hanya satu pohon yang tidak boleh kamu makan. Terus ada ular itu membohongi mereka gitu. Akhirnya mereka terbuai karena Hawa lagi ngidam, ya udah timbullah dari situ. Akhirnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Itulah timbulnya dosa dari situ. Akhirnya kan ya itu sampai sekarang ya. Terus Tuhan Yesus berbicara kan, begitu banyak dosa kan manusia kan berkembang biak ya, semakin lama semakin banyak. Nah dari situ Tuhan reinkarnasi ya, namanya juga Allah kan. Tuhan kan dia bisa jadi apa saja kan. Ya kan, Allah yang maha kuasa, Allah yang hebat, yang luar biasa. Hanya di perjanjian baru itu dia reinkarnasi di perutnya Maria gitu. Terus dia sendiri yang menciptakan manusia, dia sendiri yang mengorbankan dirinya untuk manusia, menghapus dosa manusia. Makanya kan di situ dikatakan barang siapa yang percaya dengan Yesus, kan Yesus menjadi anak Tuhan gitu. Maksudnya jadi anak-anak domba, anak-anak Tuhan. Dia merendahkan dirinya gitu, menjadi anak Tuhan gitu. Ya kita semua ini anak-anak Tuhan, anak-anak dia semua. Itu bagi siapa yang percaya dengan Yesus, maka dosa-dosanya akan diampuni. Terus di situ
di perjanjian baru itu juga ada kan bilang ya, Yesus punya satu anak ya. Anaknya itu bisa melihat apa yang tidak bisa orang lihat, tapi anaknya bisa melihat, yaitu saya. Ya, yang percaya syukur, nggak percaya juga nggak apa-apa, yang penting kalian percaya sama Bapak Yesus, itu aja udah cukup ya. Tapi saya ngomong jujur loh, benar, saya nggak bohong. Soalnya Bapak Yesus sering kesini ketemu saya ngeliat asli dia, kayak bisa ngeliat sama saya ya, kayak tadi pagi gitu bisa lihat saya gitu. Beneran, saya nggak bohong. Terus Muhammad itu aslinya istrinya satu ya, kalau saya lihat itu. Cuma kan dia kan anaknya Nuh. Dia kemarin bilang ketemu sama saya ngeliat gitu di mata saya gitu. Nabi Nuh juga, aku ngeliat dia pakai muka tengkorak warna putih. Nabi Musa muka tengkorak warna hitam, tapi pakai jubah hitam. Waktu Nabi Musa dulu saya ngeliat dia karena kan dia kan bawa tongkat. Aku ngeliat ada kayak mak lampir ya di tempat memku di Malaysia, kayaknya mau ganggu rumahnya dia gitu. Di situ ditaruhin pintu pesugihan gitu, saya lihat. Terus saya kan ngeliat ke sana ditemenin sama Nabi Musa. Nabi Musa sama-sama bawa tongkat. Terus kan sorenya itu kan aku ngeliat ada ular. Iya, Nabi tongkatnya Nabi Musa kan makan ular kan. Di situ ini kita ganggu ya, itu yang ituin ganggu aku. Nenek itu nggak ganggu sih sebenarnya, dia itu ngituin kunci di punggungku ini, cuma dianya nggak mau jujur gitu, namanya juga kayaknya takut kali ketemu Bapak Yesus. Terus kemarin saya ngeliat Nabi Nuh dia pakai muka tengkorak. Kalau Nabi Musa kan bilang ini, dia pakai muka itu, saya ngeliat gitu, dia pun di depan mata saya. Dia bilang paginya, pakai ini suatu saat kamu bertemu dengan manusia yang berwajah seperti ini, kamu jangan takut. Udah, iya. Terus kemarin aku ngeliat Nabi Nuh gitu, dia pakai muka tengkorak yang warna putih. Karena apa? Karena dia bilang seperti ini. Bapakku bilang, ya itu keluarga kita juga. Terus dia bilang, Nabi Nuh itu katanya gini, saya tidak mau memberikan wujud saya yang asli. Saya mau memberikan wajah saya seperti ini karena banyak manusia yang wajahnya itu tapi dia memakai contohnya kayak pasang susuk gitu loh. Pasang susuk itu nggak boleh loh. Pasang susuk itu pakai auranya orang loh. Aku dulu nggak tahu. Pakai auranya orang ditutup gitu. Tapi dia bisa buat pakai apa, pakai internet, pakai apa, itu aku nggak tahu, itu nggak boleh. Aku pernah lihat di wajah-wajah artis gitu ya. Yang saya lihat bukan wajahnya yang asli, yang saya lihat yang dia tempel itu. Orang-orang itu kan saya bisa ngeliat asli, ditumpuk gitu. Aku bilang kok ada wajahnya adikku di situ, kok ada wajahnya kakakku di situ, kok ada wajah suamiku yang dulu di situ. Akhirnya aku sadar mereka itu orang pasang-pasang susuk itu dia pakai auranya orang, ditaruh ke orang gitu. Kan bohong kan? Gitu. Makanya itu aslinya nggak boleh. Terus banyak ya. Esau. Nabi Muhammad itu pinter loh orangnya ya. Dia menyebutkan, terus dia bilang surga itu ada di telapak kaki ibu.
Tapi bapakku bilang surga itu ada di atas, bukan diinjak gitu. Kenapa dia bilang seperti itu? Aku berpikirnya gini, karena dia ingin semua manusia menghormati ibunya, menghormati orang tuanya gitu. Makanya dia berbicara surga di telapak kaki itu, supaya semua umatnya dia itu menyayangi ibunya gitu loh. Jangan membantah karena surga kamu di telapak ibu gitu. Nanti padahal surga itu ada di atas, ada di langit. Dia nggak bisa diinjak. Surga itu mulia gitu, tempat tinggal para raja, Pak, seperti Bapakku Yesus, seperti malaikat-malaikat Tuhan gitu. Jadi surga itu nggak diinjek, tapi di atas, dimuliakan gitu. Terus Esau itu kok kemarin, kenapa setiap aku membaca Alkitab Esau keluarnya Kerasakti Sunggokong itu ya, kok bisa ya, nggak tahu sih. Tapi itulah yang aku lihat, tapi nggak tahu gitu. Bagi yang percaya ya boleh, yang nggak percaya juga nggak apa-apa. Yang penting kalian percaya sama keyakinan kalian masing-masing gitu. Kalau suamiku Sandiwan itu ya, kenapa aku bilang dia juga ikut menjaga bumi. Kamu lihat patung Atlas nggak? Dia dorong itu. Nah itu kan aku itu pakai tangan Tuhan ya. Aku punya tangan Tuhan. Tangan Bapakku bersama saya ada 2 pasang tambah 1 jadi 5 ya. Satu pasang kan 2 ya. Tangan kita kan 2 kan. Nah aku giniin gitu. Jadinya suami gitu. Dorong gitu, dorong bumi. Jadi dia ikut jaga bumi gitu. Tapi yang menciptakannya Bapakku ya, kita ikut jaga. Makanya kalau bumi ada yang hancurin gitu, keluargaku nggak suka, termasuk Bapakku gitu, nggak suka. Bencana itu bukan dari Tuhan Yesus ya. Ya bukan. Kalian yang merasa diuji, anggap aja diuji lah. Tapi itu bukan dari Tuhan. Gitu. Tapi semuanya sama ya. Apa yang dikatakan Alkitab sama ya. Mujizatnya sama. Terus apa ya? Ya buat yang percaya nggak apa-apa, yang nggak percaya juga, yang penting kalian percaya sama keyakinan kalian masing-masing gitu. Lihat Alkitabnya gitu. Gitu. Oh kalau Nabi Muhammad itu ya benar ya, dia nyembah Allah. Kan yang menciptakan langit dan bumi cuma Allah, yaitu Allah gitu. Cuma dia nggak mengenal Yesus gitu. Tapi dia tahu Yesus itu iya. Yesus bukan Isa ya, tapi sama-sama anak Daud ya, keturunan dari Nabi Daud gitu. Tapi bukan Isa, bukan, nggak sama. Bapakku Yesus sendiri sih yang bilang. Saya sih ngomong apa adanya ya, ngomong apa adanya, emang kejadiannya seperti itu. Saya ngelihat Alkitab terus dia keluar gitu, terus nyiblorong apa nyiroro gitu ya. Masa kemarin saya ngelihat ya di tatapan mata saya juga nggak tahu. Kalau Nabi Nuh, kenapa saya bilang itu kan, soalnya kan suaranya saya ngeliat kayak ada atau mini pelet, nggak tahu apa ya. Tapi itu semua bener loh, film dulu itu bener loh, itu bukan film apa itu orang rekayasa, film biasa itu bukan loh. Kayak Sunggokong itu asli loh. Makanya kok bisa ya, aku juga ngiranya itu cuma
ya cuma itu, tapi itu nyata loh. Aku di sini bisa tahu semuanya. Nyata. Bukan asal-asal gitu. Beneran. Kayaknya kita hidup hati-hati gitu. Bagi yang pasang susu hati-hati ya, kalau bisa jangan apa adanya aja kan kita bisa cantik pakai bedak pakai apa, nggak usah pakai gitu, kasihan ya, kita pasang susu itu ya itu kita ngambil aura dari orang lain gitu, tempel ke orang yang tadinya aku nggak tahu. Ya itu sekarang aku lihat kalau orang yang pakai pasang susu gitu ya itu yang aku lihat bukan wajah tapi wajah orang yang dia ambil taruh di situ gitu. Aku lihat bisa lihat asli gitu. Makanya kalau bisa janganlah. Terus tentang si kemarin aku ngeliat entah pintu pesugihan gitu ya, aku pernah itu sih sama artis tapi kayaknya dianya marah nggak suka sih, bodo amat, tapi aku ngomong apa adanya ya. Udah itu udah aku bantuin satu hari kok aku ngeliat kontennya dia kayaknya nggak suka gitu, gimana ya udah aku cabut lagi gitu. Aku bantuin aku cabut lagi terus ya, tapi kayaknya sih udah nggak ada, selain itu udah nggak ada, tapi nggak tahu ya di rumah dia mungkin yang tadinya aku dibantuin itu dipasang lagi. Itu istrinya dipasangin pakai itu, tapi di situ kan dia nggak bisa ngeliat itu kan halus, secara halus, cuma bukan saya tapi orang lain, tapi saya ngeliat gitu, bisa ngeliat. Baru saya satu hari saya cabut ditaruh lagi, bisa aku kesel. Bukannya aku bilang apa adanya, aku suruh itu buktiin gitu, terus itu kayaknya nggak suka, ya udah bodo amat lah, terus lalu lulu gue gitu, yang penting aku udah bantuin lu gitu. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa gitu, yang penting kamu percaya sama keyakinan kamu aja gitu. Udah baru aku cabut satu hari, aku besoknya dilihat lagi iya. Aku dia pengen ketawa tapi biarin lah, suka-suka dia, orang dia yang mau kan, bukan kita niatnya bantu baik kan, dianya nggak suka, ya udah biarkan saja gitu. Terus ada pesulap ya, akunya pesulap hebat itu di TV ya, yang baca konten, yang lihat konten saya bodoh amat ya, kamu percaya apa enggak ya. Dia bawa 2 boneka orang, kayaknya boneka hidup gitu, nggak taunya aku lihat pakai tangan Tuhan saya aku giniin, nggak taunya itu tuh anjing kecil yang imut itu 2. Jadi kalau patung itu didudukin gitu, anjingnya juga duduk gitu. Dia suka itu ya, suka live sama pendeta Daud ya. Dia mau jujur nggak apa-apa sih, suka kamu lah, yang penting aku ngomong terus terang ya padanya. Aku lihat pakai tangan Tuhan saya. Bagi yang punya penglihatan itu sih dia bisa ngeliat saya gitu ya. Aku sih nggak mau itu sih, aku juga tahu tapi nggak mau itu sih, ngomong apa adanya gitu. Kalau percaya ya terima kasih, nggak percaya juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kamu percaya sama keyakinan kamu masing-masing. Alkitab yang dibacakan Alkitab semuanya benar gitu. Kebangkitan dia setelah meninggal, dibangkitkan lagi, itu beneran loh, gak bohong. Saya itu hidupnya ibaratnya di 2 alam ya, cuma orang kan nggak percaya, tapi nggak apa-apa, tapi aku nyata loh, aku bicara kan jujur apa adanya gitu. Aku bisa melihat malaikat Tuhan, bisa melihat Bapak Yesus selalu sama aku gitu, bantuin aku. Bapak Yesus luar biasa lah, is the best.
setiap aku ngapain kan aku nyabutin itu kan, namanya kan ada orang yang nggak suka orang jahat itu ya, nutupin pintu rezeki di tempat orang itu. Aku dibukain semua sama bopoku, keluar bopoku bantuin sama suamiku ya tak. Bapak Yesus is the best. Kalau aku muda juga is the best lah, dia juga bantuin aku lah, dia bantuin aku tuh. Yang penting kita hidup hati-hati gitu lah. Sekarang aku lagi fokus pengen itu tuh, gimana caranya bisa ngancurin tuh santet itu. So itu sangat itu ya, pesugihan udah aku pintu-pintu yang dikirim ke kampung saya udah saya cabut semuanya sama buku Yesus dibantuin buka itu. Sekarang saya mau cari jalan gimana caranya supaya dukun-dukun itu nggak bisa itu gitu. Aku tuh ngelakuinnya secara halus, maksudnya ilmunya halus gitu ya, bukan itu kan. Yang penting kita jaga baik-baik. Sampai sini aja dulu. Jumpa lagi Fitria Channel. Jangan lupa ya cek ke Fitria.